Bayangkan sebuah negeri di mana jalan-jalan diterangi lampu saat Eropa masih gelap, di mana ilmu, seni, dan toleransi hidup berdampingan. Itulah Andalusia, permata dunia Islam di Eropa. Namun, peradaban sebesar itu tidak runtuh karena musuh dari luar saja. Ia runtuh dari dalam. Hari ini kita akan membongkar misteri pengkhianatan, perpecahan, dan ambisi yang mengakhiri 800 tahun kejayaan Islam di Spanyol. Apakah Andalusia jatuh karena serangan musuh atau karena umatnya sendiri? Siapa yang mengkhianati Andalusia? Ini dia misteri runtuhnya peradaban Islam di Spanyol dalam Fakta Sejarah Islam. We must keep moving. Do not look back. It is so beautiful, Father. Why must we go? Pada abad ke-8, pasukan Muslim memasuki Iberia. Dalam waktu singkat, lahirlah peradaban yang luar biasa. Cordoba menjadi salah satu kota terbesar dunia. Perpustakaan menyimpan ratusan ribu manuskrip. Ilmuwan Muslim menerangi Eropa dengan matematika, kedokteran, dan filsafat. Muslim, Kristen, dan Yahudi hidup berdampingan. Sebuah model toleransi yang langka pada zaman. Andalusia bukan sekedar wilayah, ia adalah pusat peradaban. Namun, di balik kemegahan itu, benih kehancuran mulai tumbuh. Setelah runtuhnya kekhalifahan Cordoba, Andalusia terpecah menjadi kerajaan-kerajaan kecil. Mulukut Tawaif, para penguasa Muslim lebih sibuk bersaing satu sama lain daripada menghadapi ancaman eksternal. Mereka saling berperang, saling menjatuhkan, bahkan meminta bantuan kerajaan Kristen untuk melawan sesama Muslim. Inilah titik balik berbahaya. Musuh melihat peluang dan Andalusia mulai rapuh. Beberapa penguasa Muslim membayar upeti kepada kerajaan Kristen demi mempertahankan tahta. Awalnya tampak sebagai strategi politik, namun lama-kelamaan itu menjadi ketergantungan. Kerajaan Kristen menguat, sementara wilayah Muslim melemah. Setiap perjanjian damai diam-diam menggerus kekuatan Andalusia. Pengkhianatan bukan selalu berupa tikaman, kadang ia datang dalam bentuk kompromi. Dan sejarah mencatat, kompromi yang salah bisa menghancurkan peradaban. Granada adalah benteng terakhir Islam di Spanyol. Di dalamnya terjadi konflik politik, perebutan kekuasaan, dan perpecahan keluarga kerajaan. Saat pasukan Ferdinand dan Isabella mengepung, Granada sudah lemah dari dalam. Pada tahun 1492, bendera Islam diturunkan. Tangisan memenuhi kota. Penguasa terakhir, Abu Abdullah, meninggalkan istana Alhambra. Dan menurut legenda, ia menangis saat melihat kota terakhir. Ibunya berkata, "Menangislah seperti perempuan atas kerajaan yang tak mampu kau pertahankan sebagai laki-laki." Kalimat itu menjadi simbol akhir sebuah era. Lalu siapa yang benar-benar mengkhianati Andalusia? Apakah kerajaan Kristen ataukah para pemimpin Muslim yang terjebak dalam ambisi? Sejarah menunjukkan Andalusia tidak jatuh dalam satu malam. Ia runtuh oleh perpecahan internal, politik kekuasaan, hilangnya persatuan, cinta dunia yang berlebihan. Musuh hanya menyelesaikan apa yang sudah retak dari dalam. Dan disinilah misterinya, peradaban sebesar apapun tak akan bertahan tanpa persatuan dan unity. Andalusia bukan sekedar cerita masa lalu. Ia adalah cermin peradaban bisa mencapai puncak kejayaan, lalu runtuh. Bukan karena kurangnya kekuatan, tapi karena kehilangan arah. Sejarah bertanya kepada kita, apakah kita belajar dari kejatuhan Andalusia atau mengulanginya? Tulis pendapatmu di komentar dan subscribe karena masih banyak misteri sejarah Islam yang belum terungkap. Terima kasih.